Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil saya. Mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi mengenai desain rumah tinggal profesi. Nama Fedrian Galuraa, NIM 18211052. Pendahuluan pada zaman sekarang, yakni zaman modern, semakin populer gaya arsitektur dan juga kebutuhan yang akan rumah pribadi juga meningkat. Maka dari itu dibutuhkan arsitektur minimalis modern yang hanya menggunakan kebutuhan yang paling mendasar, hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat esensial dan fungsional. Misal dalam perancangan, bagaimana memenuhi bangunan yang aman dan nyaman. Kedua, bagaimana memenuhi bentuk bangunan yang geometris tanpa dekorasi. Dan bagaimana memenuhi dua elemen, yaitu pencahayaan yang elegan dan ruang kosong. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka putuskan bahwa batasan perancangan meliputi keamanan, bentuk bangunan tanpa dekorasi, dan pencahayaan yang elegan. Pemilihan objek desain yang akan dirancang berdasarkan kesepakatan dengan klien bahwa objek yang akan dirancang adalah sebuah rumah tinggal untuk 3 orang yang sederhana dan nyaman. Tema perancangan yaitu arsitektur minimalis modern. Arsitektur minimalis modern yaitu arsitektur atau desain bangunan hanya menggunakan kebutuhan yang paling mendasar. Minimalis pada arsitektur menekankan pada hal yang bersifat esensial dan fungsional, bentuk-bentuk yang geometris dan tanpa dekorasi menjadi karakter arsitektur minimalis. Info klien. Pelaku yang pertama ayah, profesi pendeta, umur 44 tahun. Pelaku yang kedua ibu, profesi pendeta juga, umur 43 tahun. Dan pelaku yang ketiga anak perempuan, profesi siswi SMP, umur 13 tahun. Aktivitas dan kebutuhan ruang. Aktivitas pelaku pertama ayah, tidur, sifat kegiatan privasi, ruang kamar. Mandi, sifat kegiatan semi privasi, ruang kamar mandi. Aktivitas makan, sifat kegiatan semi privasi, semi privat, ruang makan. Aktivitas kedua menerima tamu, sifat kegiatan publik, ruang tamu. Terus kedua aktivitas belajar dan doa, sifat kegiatan semi privasi, ruang doa. Aktivitas santai, baca dan nonton TV, sifat kegiatan semi publik, ruang keluarga. Aktivitas selanjutnya parkir, sifat kegiatan publik, ruang garasi. Pelaku kedua ibu memiliki aktivitas tidur, sifat kegiatan privat, ruang tidur. Aktivitas ibu yang kedua makan, sifat kegiatan semi privat, ruang makan. Aktivitas ketiga masak, sifat kegiatan semi privat, ruang dapur. Aktivitas yang selanjutnya mandi, sifat kegiatan semi privat, ruang kamar mandi. Terus selanjutnya mencuci, sifat kegiatan semi privat, ruang laundry. Dan selanjutnya menjemur pakaian, sifat kegiatan semi publik, ruang balkon. Dan selanjutnya
aktivitas belajar dan berdoa, sifat kegiatan semi privat, ruang doa. Aktivitasnya nonton TV semi publik, ruang keluarga. Aktivitas selanjutnya menerima tamu, sifat publik, ruang tamu. Dan aktivitas perilaku anak perempuan, yang pertama tidur, sifat kegiatan privat, ruang kamar tidur. Dia mandi, sifat kegiatan semi privat, kamar mandi. Dan makan, sifat kegiatan semi privat, ruang makan. Terus belajar, sifat kegiatan semi privat, ruang kamar. Dan aktivitas nonton TV semi publik, ruang keluarga. Data lokasi berada di Sulawesi Utara, di Kabupaten Kepulauan Talaut, tepatnya di Desa Matahit. Pencapaian ke lokasi dari Kota Manado, Sulawesi Utara ke lokasi jarak 340 km. Ada 2 jalan menuju Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu melalui udara dan laut. Melalui udara yakni dengan pesawat terbang memakan waktu 1 jam. Sedangkan melalui laut yakni kapal memakan waktu 12 jam. Selanjutnya setelah tiba di Kabupaten Kepulauan Talaut yakni dari Melongwane ke Said jarak 25 km, yakni dari bandara memakan waktu 35 menit, baik itu menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karakteristik Said: tanah dalam Said bersifat keras dan berlubang, dan terlihat dalam Said dipenuhi rumput tebal. Dan juga dalam Said terdapat banyak pohon kelapa. Dan juga dalam Said juga terdapat tempat kupu kopra. Latar belakang Said ini bisa disebut kebun kelapa yang ingin dibangun rumah oleh klien. Karakteristik luar Said: pada bagian barat, yang tepatnya pada depan Said, terdapat bangunan gereja Pantekosta. Dan juga pada bagian depan terdapat jalan desa, yakni namanya Jalan Baru. Dan pada bagian utara, yakni bagian kiri Said, terdapat kebun warga sekitar. Dan juga pada bagian timur, yakni pada belakang Said, terdapat kebun warga sekitar. Dan pada bagian selatan, yakni tepatnya pada bagian kanan Said, terdapat bangunan gereja. Iklim dari arah barat, yakni angin bertiup cukup kencang dari siang hingga malam. Pada sore hari Said akan terakhir terkena matahari pada pukul 16, dikarenakan pada bagian depan atau barat Said terdapat bangunan yang cukup besar, dan matahari terbenam akan terhalang oleh bangunan tersebut. Dan pada pagi hari saat matahari terbit Said akan terkena matahari pada pukul 7, dikarenakan pada arah timur, yakni belakang Said ada bukit yang agak tinggi. Dari arah selatan
Angin bertiup tidak terlalu kencang pada pagi hari hingga siang. Dan juga terdapat kebisingan yang pertama dari jalan pada bagian barat atau depan dan selatan atau kanan. Saya terdapat kebisingan yang berasal dari gereja dan jalan, dan kemungkinan tidak akan terlalu mengganggu karena pada gereja akan ada pada hari Minggu dan jalan tidak terlalu ramai dikarenakan bukan jalan raya. Utilitas memiliki drainase untuk mengalirkan air agar tidak terjadi banjir, dan memiliki septic tank dan rencananya akan ditaruh pada belakang site. Dan juga toilet akan ditaruh pada bagian belakang bangunan agar tidak langsung berhubungan dengan publik. Juga kelistrikan, untuk kelistrikan akan menggunakan listrik dari PLN. Dan untuk air bersih akan menggunakan sumur bor. Hubungan antar ruang. Ruang tamu dan ruang kamar berdekatan. Ruang tamu dan kamar tamu berdekatan. Kamar keluarga dan kamar tamu berdekatan juga. Kamar keluarga dan ruang keluarga berdekatan. Ruang keluarga dan ruang makan berdekatan. Ruang makan dan kamar mandi jauh. Kamar mandi dan gudang berdekatan. Gudang dan dapur jauh. Dapur dan ruang laundry agak dekat, yakni tidak terlalu jauh dan terlalu dekat. Untuk lantai 2, kamar anak dan tangga berdekatan. Tangga dan balkon jauh. Balkon dan WC berdekatan. WC dan ruang doa jauh. Selanjutnya, luas ruangan. Ukuran ditetapkan oleh klien. Ruang tamu 8x5, kamar tamu 4x4, kamar keluarga 4x4, ruang keluarga 4x6, ruang makan 3x5, kamar mandi 2x3, gudang 2x3, dapur 4x5, ruang laundry ukurannya random karena di belakang WC dan pada belakang bangunan. Garasi 3x8. Lantai 2, kamar anak 4x4, tangga 1 meter lebarnya, balkon 6x3, WC 2x3, ruang doa 5x5. Bentuk bangunan didapat saat wawancara dengan klien. Melalui sketsa saya simpulkan bahwa dari persegi pendek dan panjang digabungkan
Dena. Untuk Dena hanya sketsa terlebih dahulu. Sketsa tersebut berasal dari wawancara langsung dengan klien, ukuran serta bentuk bangunan ditentukan oleh klien. Ya, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih.